gini pohon satu nih, di sini nggak ada apa-apa, di sini nggak ada apa-apa. Oh, terus. Tapi yang anehnya besok paginya itu gak ada pohon kayak gitu. Maksudnya pas besok paginya gue balik nggak ada pohon gitu. Gue nyari gini kok nggak ada pohonnya, nggak ada pohonnya gitu kan. Halo sobat YouTube, bareng gue lagi Ali dan khusus nih episode kali ini gue udah datengin narasumber, nanti dia biar perkenalin aja namanya. Jadi khusus di segmen ini sih segmen horor sih ya. Iya. Dia malah ketawa dia. Harusnya sih ya. Ya, coba kenalin diri dulu deh. Oke. Siapa? Nama gue Irfan. Oke. Yaudah, Jadi sih. Irfan nih mau cerita soal pengalaman. Aduh, gue sambil makan lagi nggak sopan banget ya. Sorry. Ntar bisa dikat gampang. Pokoknya, jadi ini cerita soal pengalaman horornya Irfan ketika waktu itu mendaki Ciremai ya? Ya, Gunung Ciremai. Ciremai ya. Waktu itu dia ke Ciremai, ada cerita horornya sih. Nah, ini mau diceritain ke kita. Mudah-mudahan bisa jadi hiburan ya buat teman-teman. Jadi gimana nih ceritanya, Van? Dari awal. Awal. Sudah. Fokus ke horornya apa tripnya nih lu maunya? Gue sih sebenarnya Fokus ke horornya. boleh. Maksud gue ngikutin aja narasumbernya kan, terserah maksud gue. Mungkin gue kasih apa ya? Kayak ya sekilas sedikit aja lah. Boleh. Biar nyambung gitu. Iya benar. Biar nyambung. Biar enak lah gitu. Jadi gue tuh ke Gunung Ciremai itu sekitar 2-3 tahun lalu. 2000 berapa ya? 2018. Iya 18. 2018 akhir. Nah itu gue kesana bareng temen kampus gue. Gue berapa ya? Dari Jakarta itu cuman berempat. Dan nyampe kesana, singkat cerita nyampe di Cirebon itu gue naik kereta kan. Terus gue nyampe di sana itu ketemu sama temen gue. Ketemu temen gue itu udah berdua. Nah, tapi total kita nanjak itu berdelapan. Nah, yang duanya itu temennya temen gue lagi nih. Cuman nggak ya pas jalan itu tetap misah gitu. Ya kita jalan berenam aja gitu yang 62 gitu pembagiannya 62 gitu ya. Nah, yang dua itu ya udah jalannya duluan dia gitu. Ya udah kan dah. Jalan tuh gue tuh start trekking tuh hari Jumat. Jam 2. Jam 2. Terus udah packing di BC. Udah tuh jam 2 start. Nah, itu udah jalan. Nyampe pos berapa ya? Itu di Ciremai itu udah 12 pos. 12 pos. Gua lewat via Linggasana. Oke. Nah, itu tuh baru lumayan juga sih. Itu. Baru. Waktu itu 2018 baru. Baru dibuka juga dia. Dibuka ya benar. Gua tuh pendaki setelah yang apa ya? Ada yang pendaki pertama gitu kayak perdana. Mereka tuh ada 100 orang gitu. Yang buka jalur. Iya, yang 100 orang tuh rame-rame ke atas. Nah, itu tuh setelah mereka turun itu baru gua di Linggasana. Dan itu tuh rekomendasi dari temen gua juga sih lewat jalur situ. Karena gua ngincer sepinya. Iya, gua ngerti. Udah kayak gitu. Ya udah kan gua di 4 cowok, 2 cewek. 4 cowok, 2 cewek, 6 orang tuh. Nah, nanti singkat cerita gua naik dari jam 2 dan nyampe pos 4. Pertama ke pos 3 dulu tuh. Pos 3 itu ada sumber air. Nah, tadinya kan udah pengen maghrib tuh. Udah sekitar jam 5-an. Itu niatnya pengen udah di sini aja ya. Di sini aja kita camp aja di sinilah. Terus tapi gua sama temen gua tuh agak denial gitu. Bilang udah nggak mau karena hawanya terlalu hutannya banget. Bener-bener kayak anyap banget gitu. Gua ngerasa juga serem juga itu kayak gitu sih. Udah kayak gitu. Akhirnya udah deh, kita isi aja air di sini, langsung jalan aja. Di satu pos lagi deh. Kata temen gue, satu pos lagi, kata leader gue gitu. Satu pos lagi deh. Akhirnya kita naik tuh. Baru kita nge-camp gitu maksudnya. Satu pos lagi deh, jangan di sini. Pada nolak semua kan. Udah kayak gitu, jalan ke pos 4.
Nah pas pos 4 nih, nah teman cewek gue ini dia itu agak gengsi buat bilang capek. Nah buat bilang capek dia agak gengsi. Terus ya udah pas sampai pos 4 itu dia ya gimana ya, langsung sesak napas gitu. Ternyata dia punya asma gitu. Tapi dia udah bawa obatan pribadi kan pasti pribadi. Kan? Nah dia udah bawa oksigen gitu ya, oksigenan gitu. Oksigen ya. Nah, oksigen. Bawa 2 dia tuh. Bawa inhaler juga? Enggak sih, oksigen aja. Oksigen. Oksigen aja di situ posisinya. Udah kayak gitu, pas dia langsung drop tuh, pas nyampe pos 4. Akhirnya di situ udah pas maghrib langsung buka pas tenda. maghrib 6:30 jam 7-an lah. Itu lu udah akhirnya lu bersepakat memutuskan udah di sini buka aja tenda gitu. Nah, di situ. Di situ landai cuman ya sedikit lah, sedikit landainya. Bisa buka tenda bisa. Kan? Gue itu buka tendanya di jalur juga sih. Kalau berenam berarti 2 tenda doang dong? 3 tenda. 3 tenda. Nah, 2 yang kan ada yang berlapan tadinya. Yang berlapan itu dia udah giriin tenda situ. Jadi beda-beda tendanya. Jadi ya udah yang ceweknya di satu tenda, yang dua tuh, yang gue di tenda satu tuh berempat ya. Berempat. Nah, udah kayak gitu. Ya udah tuh pas malam-malamnya itu udah ya udah pas dia capek udah dah makan biasa kan. Nah, udah singkat cerita pagi nih. Gue lanjut trekking tuh pagi habis subuh. Langsung trekking jam 6 jam 7-an lah. Summit. Enggak, masih ngelanjutin. Karena kan itu masih jauh banget kan. 4 ke 12 masih jauh banget. Sabtu pagi. Terus Sabtu pagi gua jalan itu tuh bener-bener kayak ngabisin waktu banget sih emang. Ngabisin waktu. Soalnya fisiknya temen lu itu ya. Setelah itu banyakan istirahatnya juga. Sama keterbatasan logistik juga sih, air. Air habis. Air habis juga. Kayak gitu. Ya udah tuh, nah ngincer pos 6 ini ada sumber air juga. Nah tapi cuman genangan doang. Udah gitu dah sampai ke pos 8 bener-bener udah habis air. Pos 8 itu apa pos 9 ya, semua jalur tuh nyatu di atas. Dari Palutungan, dari Linggarjati, Apuy pasti di situ nyatu. Dan di situ nyatu. Nah si leader gue ini ke atas, ternyata nemu pendaki lain dari Linggarjati. Nah itu dikasih air. Dikasih air. Dia turun. Pendaki lain itu turun. Lagi turun. Ini yang kebetulan yang leader gue ini naik sedikit buat nyari apa ada pendaki yang lain ya. Gitu, udah kayak gitu. Ternyata ketemu, dikasih mau nanjak ke atas aja. Ya udah nih bawa aja air. Nah, dia turun lagi tuh. Dia turun ke kita. Nih dapat air 2 dari pendaki lain. Nah, akhirnya tuh di situ kayak si temen gue cewek ini udah gimana ya, udah hopeless lah, dia udah kayak udahlah capek banget emang agak trekkingnya agak susah sih ya. Itu sih agak berat terjal juga ya. Udah kayak gitu ya udah tuh kita mutusin tadinya. Nah temen gue ini mau dia tuh kayak yaudah yuk lanjut, udah nyampe sini nanggung sayang terus gue bilang udahlah daripada ini celaka nih yang cewek gitu kan, mendingan gue turun aja gitu. Iya, itu emang keputusan yang bijak sih. Maksudnya jadinya kita juga harus mikirin kondisi teman kita setim. Karena kan kita bareng sama dia dari Jakarta kan. Ya itu yang gue pikirin. Jadi ya daripada muncak maksain, mending turun aja. Jadi intinya lu di situ nggak nyampe puncak, nggak nyampe puncak Ciremai kan? Nggak. Berarti nggak nyampe puncak dan lu turun lagi. Okay. Gue pos 8 pos 9 gitu. Ya udah turun, gue berenam turun tuh. Berenam turun. Ya udah pas turun akhirnya yang dua lagi naik. Oh, dia nerusin aja. Yang 8 kan kita 8 tuh, yang dua lagi naik, dia terusin aja udah. Dia terusin ke atas. Dia tapi nyampe puncak. Nyampe. Nah, itu gue udahlah bilang sama temen gue ya turun aja. Bareng-bareng dari Jakarta. Baliknya juga bareng aja gitu. Udah kayak gitu ya udah gue turun. Nah, gue mutusin kayak temen gue juga mutusin kayak udah kita nge-camp lagi, jadi di pos 4 view-nya juga bagus gitu. Enggak buruk-buruk amat, soalnya ada space dikit buat ngelihat kota Cirebon gitu. Gitu. Gue tuh nyampe pos 4-nya lagi itu tuh sore jam 5. Mau jam 6 ini udah mulai masuk misteri ya. Oke.
posisi udah pada kewalahan kan. Iya. Kayak gitu, udah nyampe nih, cowok kan 4, cowok kan 4. Ini bagi tim, 2-2 gitu. Gue tuh udah sepakat sama temen gue, Pan, kita diriin tenda ya. Lu jangan ngomong apa-apa, kita diriin tenda. Oke, gue bilang, iya, di atas lu udah ngomong iya gitu. Nyampe di pos 4, leader gue bilang gini, siapa yang mau ngambil air? Siapa yang mau ngambil air? Gue nggak tahu, tiba-tiba kayak nggak ada yang ngomong nih. Ya udah dah, gue ya. Gue nggak tahu kenapa, gue bilang, ya udah dah, gue aja gitu. Akhirnya, padahal udah janjian sebenarnya. Temen lu tuh intinya nggak mau ngapa-ngapain kecuali diriin tenda gitu. Temen gue ini yang bilang, udah Pan lu sama gue ya, diriin tenda aja kita berdua. Biar aja si leader Roji sama si Sabil dia aja yang ngambil air gitu. Kita diriin tenda. Tapi nggak tahu kenapa udah gue di situ tuh ngomong, yaudah gue aja. Mengajukan. Gue tuh nggak tahu kayak nggak tahu sendiri udah tiba-tiba ya udah. Refleks aja. Nah akhirnya gue sama si navigator ini yang ngambil air gitu. Terus dia tuh kayak ngeliat si teman gue ini bilang kayak inget gue, ngapa dia orang kayak gitu. Akhirnya udah gue ngambil tuh sama si navigator gue, ngambil ke bawah. Nah gue turun ke 3, ke pos 3. Nah itu posisinya udah maghrib, udah pas banget maghrib. Si cewek-cewek pada masak. Cewek-cewek masak. Udah kayak gitu udah gue turun tuh udah pakai jaket lah, udah headlamp lampu, udah center. Turun. Tuh bener-bener tuh gue bawa berapa botol ya? 12 apa 9 botol. Tuh banyak kan? Botol 1 liter semua gitu. Iya. Turun. Ya udah biasa aja turun biasa. Cuman emang gue tuh dari awal gue nggak mau. Kebetulan itu pertama kali gue nanjak ya. Perdana banget di situ. Nah itu tuh gue nggak mau ngeliat kemana-mana. Gue pengen cuma ngeliat jalan aja. Gue nggak lurus kalau nggak jalan. Iya. Ya gue nggak mau macem-macem lah. Nggak mau apa ya jatuhnya gitu. Nggak mau sembarangan lah di gunung. Udah turun. Udah malam kan ya. Aduh. Udah singkatnya gue nyampe di pos 3 ini lagi ngambil air. Udah ngiser. Gue tuh ngadepnya kalau si navigator ini dia ngadepnya ke jalan. Iya. Ngadepnya ke jalan, ke jalur. Kalau gue ke hutan. Gue ngadepnya ke hutan. Di mata gue nih, ke sana tuh ada pohon satu gede. Pohon satu gede aja. Tapi sananya lowong. Maksudnya udah aja gitu kayak nggak ada pohon lagi. Kanan kirinya bolong, pohonnya cuma satu doang. Kayak cuman gini pohon satu nih. Di sini nggak ada apa-apa, Terus. Tapi yang anehnya besok paginya itu kagak ada pohon kayak gitu. Maksudnya pas besok paginya gue balik nggak ada pohon gitu. Gue nyari gini kok nggak ada pohonnya gitu kan. Yaudah gue nggak mau pikir pusing kan. Nah malam-malam itu gue lagi ngambil air tuh, udah biasa kan gue ya ngobrol. Tapi nggak tahu kenapa nih headlamp sama mata gue pengennya kesana mulu nih. Pengennya gitu mulu. Gue udah dongak gitu. Iya, gue udah begini tapi bonnya pengen situ mulu. Nah akhirnya gue kayak penasaran juga. Gue gini sekalian gitu ini. Di pohon ini nih, ini pohon nih. Iya. Tiba-tiba tuh ada putih ya. Ini gue yakin gue anjir. Gue nggak tahu itu gue nggak tahu halu karena gue disitu juga belum capek kan. Gue nggak capek juga, biasa aja gitu. Pas ngeliat begitu, nih pohon nih ada yang gini nih. Tapi ngintip kayak ngintip modalnya. Tapi kalau misalkan cepet gini oke lah. Ini lama. Aduh, merinding gua. Asli. Enggak maksudnya. Terus gini lama, gini. Tapi gua enggak tahu, gua enggak ngeliat mukanya, gua cuma ngeliat bener di center gua di gini. Terus ini dan gua diem cuma kayak gitu. Gua diem. Terpaku gitu. Cuman diem kayak gitu. Terus dia agak lama baliknya gitu. Kayak udah kayak gitu ngintip gitu. Ngintip masuk gitu. Nah, gue bilang, gue situ nggak tahu apa ya. Gue langsung gue istighfar aja. Iyalah, refleks ya. Refleks. Nah itu tuh untungnya tuh botol udah hampir penuh tuh. Botol udah 99 udah hampir penuh. Itu tadi niatnya kan pengen dibagi 2 kan, bawanya. Saking paniknya gue bawa semua. pakai daypack, gue bawa semua dah bodo amat. Yang penting gue sampai atas itu berat sebenarnya ya. Cuman nggak kerasa. Rasa takut gue lebih gede gitu. Udah kayak gitu ya udah, gue udah istighfar aja kan. Maksudnya gue ya udah gue
Lu kenceng gak tuh istighfar? Gue kenceng, gue udah buat astagfirullah gitu. Nah temen gue ini dia bilang, kenapa sih mas gitu, dia bilang gitu. Kenapa jangan gitu. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa, gue pokoknya udah pusing lah ya, udah bingung mau ngapain. Namanya di hutan di gunung gue takut gitu. Nah pas dia juga panik, udah ayo mas balik ke atas. Pas pengen balik ke atas itu, temen gue ini navigatornya itu salah masuk jalur, hampir salah masuk jalur. Gue bener-bener nggak mau ngeliat ke atas, gue cuma ngeliat ke bawah. Dia pengen masuk hutan. Pengen masuk, pas gue liat gini, loh mas bukan ada jalur ke atas itu. Dia juga langsung bingung kayak astagfirullahaladzim gitu. Nggak sadar saya gitu, nggak sadar. Jadi akhirnya balik lagi itu kalau misalkan itu lagi ramainya sama yang pendaki hilang itu loh. Di bulan-bulan itu lagi hit sama lagi gempar sama pendaki hilang itu. Itu yang di mana ya? Kalau nggak salah yang di Raung ya. Oh iya. Jatuh itu misalnya. Nah itu lah lagi gempar-gemparnya kan. Ya udah kayak gitu. Gue mikir untung nggak hilang tuh di gunung. Gue udah mikir aneh-aneh aja kan. Ya iyalah itu salah ngambil jalur, kalau diterusin mah makin belangsak ibaratnya kan. Pasti ya mudah-mudahan untungnya ini Irfan nggak salah jalur jadi bisa cerita di sini. Iya kan. Siapa juga sih. Udah naik lagi tuh. Nah pas naik ini, ya gue dari bawah udah teriak dong, "Oi!" gitu ya. Maksudnya ngasih tanda sign buat ke teman atas. Terus buat ngilangin panik juga kan. Oi gitu. Ada satu momen di mana pas gue oi dibahas oi, tapi gue tahu itu bukan suara temen gue. Gue hafal suara temen gue. Gue hafal banget. Terus itu suara siapa? Gue nggak tahu suara siapa. Dia balas oi juga. Oi gitu. Kan gue bilang oi gitu. Terus bahasnya oi kayak gitu. Dari situ gue nggak mau teriak lagi. Iya. Itu tuh masih jauh ya. Gue juga mikir masih jauh, kenapa dia bisa dengar suara gue? Siapa yang nyaut nih? Siapa yang nyaut? Itu pasti udah malam. Terus gue tuh udah kayak yang navigator gue tuh udah, duh mas istirahat dulu capek gitu kan ya. Gue kagak kerasa bahwa daypack isi 9 botol, 9 liter botol tuh nggak kerasa. Udah gue jalan aja mas, jalan aja. Gue dorongin dia, dorong. Yang penting nyampe dulu. Nah pas mau nyampe itu tuh gue teriak lagi, baru dah pas gue teriak pan gitu kan, baru dia nyaut. Nama temen gue yang bales temen lu. Temen gue baru gue langsung sini cepetan sini. Nah dia juga turun sendiri. Ya udah dia udah kepalang tanggung, nggak bawa headlamp. Dia nggak bawa headlamp, nggak bawa peralatan dah. Udah turun, udah dikira dia deket gue, ternyata agak jauh. Di mana? Dia juga panik. Dia mau balik tanggung, sekalian aja ke bawah. Dan dia juga nggak tahu ya gimana. Cuman akhirnya ketemu tuh sama gua. Gue udah nih bawa aja. Bawa gue suruh udah nih bawa nih apa daypacknya. Buset dia bilang berat banget ini, berat banget. Udah gue nggak mau ngapa-ngapain, gue langsung lari duluan dah. Gue langsung jalan ke camp. Ke tempat camp. Gue udah nggak mikirin, gue yang penting gue ke tempat camp dulu. Gue udah degan banget tuh. Nah pas di tempat camp ini ternyata si temen gue yang cewek ini ada yang bukan yang sakit ya. Dia lagi sholat nih, lagi sholat. Pas lagi salamnya itu dia ngelihat kayak ada apa ya, cahaya gitu katanya di hutan. Tapi kayak seakan-akan dia ketarik gitu loh. Dia ketarik pengen lihat si cahaya itu. Pengen ngikutin gitu. Pas sudah ini temen gue yang satunya, cewek yang satunya tuh kayak nyadarin dia gitu. Akhirnya nggak jadi pengen ke semak-semak dia. Ya udah deh, itu aja. Nah pas malamnya nih, nah itu singkat cerita ya udah malamnya nih, udah makan deh ini. Gue juga agak salah sih ya. Waktu itu sempet kayak pengen cerita gitu gue, pengen cerita yang kejadian lu ngambil air itu. Nah katanya wes mas ntar aja, kita masih di gunung nih. Tapi gue tuh udah keceplosan. Gue udah keceplosan. Terus. Nah pas malamnya, ini nggak pada bisa tidur nih. Itu jam 2 tuh. Ingat gue jam 2. Di gunung, ya suara alam lah. Tapi yang gue denger itu ada suara pintu kayak gitu. Kan gue ini pernah juga sih dibahas di video YouTube-nya Bang Zawin. Itu sebenarnya kalau kata dia sih pohon. Ketiup angin. Jadi suara berderitnya kayak pintu tapi pohon. Tapi cuman gue nggak kan bisa asing ya buat lu kan perdana kan.
Terus ada dari luar tuh ada suara ngendus-ngendus juga, gue nggak tahu tuh. Ngendus-ngendus gitu, kayak nggak tahu binatang atau apa. Maksudnya ada yang mengendus-ngendus, kedengeran suara mengendus. Ada bunyi langkah juga. Nah itu pokoknya pertama tuh yang suara nyik gitu. Nah, itu gue nggak bisa mikir jernih lah. Gue udah nggak bisa mikir jernih. Wah ini nggak bener. Gue mikir ini nggak bener nih. Gue tuh kayak masa di hutan ada pintu. Ya, ini gimana nih? Gue bilang ini gimana nih? Gue udah mikir kayak wah anjir gue kalau mati di sini gimana nih? Gue mikir kayak gitu kan. Parno sendiri. Gue parno sendiri. Terus. Nah itu pada nggak bisa tidur tuh akhirnya cerita. Nah pas malamnya itu ada yang muterin tenda gue. Iya. Ada yang muterin tenda gue ya. Pasak gue kan ada yang nyenggol ya pasti. Duk gitu kan. Duk gitu. Siapa nih? Terus pas pengen dibuka tuh sleting macet. Nggak bisa macet, buka nggak bisa. Tuh udah agak lama ya macet. Dan sama leader gue pengen dibuka, pas dibuka ya udah nggak ada yang muterin lagi. Itu muterin agak lama tuh. Ya udah pas udah nih singkat cerita kita tidur. Nah si leader gue ini bangun duluan subuh. Bangun subuh jam 4-an lah. Masih gelap tuh kan, gelap. Dia keluar tenda. Gue ngeliat pas dia keluar tenda, dia diem gini. Maksudnya ini orang kenapa mau keluar mau masuk nih, mau keluar nggak sih mau keluar? Dia diem aja gini, Sempat agak lama, dia langsung kayak muka gitu ke arah sini kan. Terus langsung dia istighfar juga kan. Nah udah itu. Terus tuh kita pagi-pagi packing balik. Balik. Nah di BC baru cerita semua tuh. Cerita semua. Terus ternyata si leader gue ini pas bangun subuh itu pas buka sleting tenda, pas keluar dia diem tuh, ternyata ada yang jalan. Kan kita punya ini kalau kita nggak kesini itu bisa. Iya, ada ekor mata yang ada pergerakan ya. Iya, dia jalan, benar-benar jalan dari sini ke depannya dia. Pas nyampe depannya dia langsung buang muka. Dia itu apaan yang jalan? Nggak tahu dah. Gue nggak tahu itu apa yang jalan. Kata dia juga ya. Katanya saya juga ngeliat pas subuh dia cerita gitu. Ya udah pas dia lihat tuh ada yang jalan dari situ, pas nyampe depan mata dia langsung buang muka gitu. Pas dia balik lagi udah nggak ada. Udah sih itu aja sih yang paling yang menurut gua yang menurut gua paling serem ya, karena gua ngalamin ngalamin sendiri. Iya. Yang kedua tuh teman-teman gue juga pada ngalamin. Jadi nggak lu sendiri ya. Kalau lu sendiri kan halu kan. Iya. Masalahnya ini nggak cuma gue doang, maksudnya bisa dibilang valid lah gitu, dibilang kayak gitu. Menarik sekali sih ceritanya. Iya sih. Serem banget anjir. Iya kalau ceritanya. Enggak, lu yang jadi poinnya sebenarnya gini, lu kan perdana, pertama kali lu naik gunung kan. Nah tapi pas pertama kali lu naik gunung itu ketemu begitu gitu. Udah gitu udah perdana nggak nyampe puncak lagi ya kan, maksudnya pasti kan ngebawa rasa kapok lah gitu ya kan. Ya mudah-mudahan sih lu nggak kapok ya nih. Kapok sih, setelah itu gue nanya lagi. Tapi ada cerita lagi nggak serem di situ sih? Nggak ada ya, cuman kayak ya yang inilah temen gue kena hipo lah gitu. Udah kali ya? Lah ada lagi nggak cerita serem lagi? Udah sih itu aja paling. Ini untuk episode hormon kali ini ini namanya segmen ini hormon ya. Horror Mountain. Asik. Jadi untuk episode hormon kali ini gue udahin ya. Ini mendengar cerita dari Irfan yang ngalamin langsung bisa membawa rasa kengerian sendiri buat gue, maksudnya merinding, beneran merinding gitu. Dan gue nggak kebayang sih kalau jadi lu. Gue juga ada sih cerita misteri juga, maksud gue yang gue alamin gitu. Cuman kayaknya lebih parah lu gitu dibandingin gue gitu. Ya mudah-mudahan nggak bikin lu kapok ya naik gunung. Terus juga mudah-mudahan kita dihindarkan juga dari segala mara bahaya dan malapetaka juga ketika pendakian. Di gunung tuh ya udah bukan ranah manusia lagi. Iya, maksudnya lu ke situ namu. Iya. Mungkin jadi harus jaga sikap juga sih. Gila. Nah di situ tuh yang serem tuh yang gitu loh. Ya itu bener-bener jelas banget bang. Kayak gini tuh. Kalau misalkan cepet gini, gue masih oke lah. Iya, dia lama. Iya. Naiknya juga lama. Gue kan jadi lihat langsung gitu. Merinding lagi gue. Dan itu ya ini tuh jelas banget.
putih lonjong gitu. Ah, ya pocong itu mah. Gua nggak ngerti dah, aduh. Pocong.